Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita absensi dulu ya. Cek kehadiran dulu ya. Ini kelas 8A ya. Berapa anak? 30 anak. 30 anak ini masuk semua ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di pertemuan hari ini ya. Dengan ini saya senantiasa berdoa semoga musibah pandemi ini cepat selesai sehingga kita dapat bertemu kembali secara tatap muka, secara langsung ya. Amin. Nah, kita langsung saja masuk ke materi ya, yaitu materi tentang interaksi keruangan dalam negara-negara ASEAN. Nah, di sini siswa diharapkan dapat menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam negara-negara ASEAN dan memahami letak serta luas negara-negara yang ada di ASEAN ya, seperti itu. Nah, sekarang yang pertama adalah kita akan membahas tentang negara-negara ASEAN. Nah, ada yang tahu ada berapa anggota negara ASEAN? Ya, negara-negara ASEAN ada 10 anggotanya, yaitu ada yang bisa menyebutkan. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, terus Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja ya. Itu adalah 10 anggota ASEAN. Nah, ASEAN ini merupakan suatu organisasi negara ya yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN sendiri berdiri pada tanggal ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ada yang tahu singkatan dari ASEAN sendiri itu apa? Ya, ini agak susah ya karena mungkin bahasa Inggris. Nah, singkatan dari ASEAN itu adalah Association of Nation. Nah, ini adalah singkatan dari ASEAN. Nah, ASEAN sendiri ketika awal didirikan, organisasi tersebut hanya mempunyai anggota sebanyak 5 negara, yaitu negara-negara yang memprakarsai atau mendirikan organisasi ASEAN tersebut. Nah, yang pertama itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Filipina ya. Nah, saya akan membahas tentang letak geografis negara ASEAN. Nah, berdasarkan bentuk secara geografis, negara ASEAN memiliki ciri yaitu compact ya. Compact yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja, hampir seperti lingkaran. Nah, yang kedua ada fragmented yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah ya. Contohnya negara kita ya, Indonesia, yang berbentuk kepulauan ya, berbentuk kepulauan. Nah, selanjutnya ada elongated ya, yaitu bentuknya memanjang ya. Contohnya Vietnam, itu kan daerah Vietnam itu kan cenderung memanjang ya pulaunya ya.
Ilom United. Untuk memanjang. Nah, yang terakhir ada protruded. Nah, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat seperti bagian yang terpisah gitu, seperti tangan gitu ya, yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar ya. Kalian bisa lihat sendiri ya di petanya ya. Protruded ya. Letak koordinat ASEAN itu adalah berpedoman pada garis latitude atau garis lintang ya, dan garis bujur suatu daerah pada peta. Nah, letak koordinat sering disebut juga letak astronomis, dan berdasarkan garis lintang pada peta sebagian besar negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan iklim lainnya yaitu subtropis. Nah, perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada setiap negaranya dan setiap anggotanya, masing-masing negara gitu ya, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu setiap negara, misalnya Indonesia dan Vietnam, itu memiliki ciri khas masing-masing atau perbedaan yang mencolok pada berbagai macam aspeknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa organisasi ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara, yaitu apa aja tadi? Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia ya. Nah, di setiap negara, di setiap kelima negara tersebut, mereka mengirim satu wakilnya sebagai untuk menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama Deklarasi ASEAN. Nah, Deklarasi ASEAN tersebut berisi tentang pendirian perhimpunan bangsa-bangsa untuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dan sekaligus mereka juga rapat dan membahas tentang tujuan akan didirikannya ASEAN tersebut. Nah, nama-nama dari anggota tersebut ada yang sudah tahu atau sudah hafal bahkan? Ya, dari Indonesia sendiri namanya adalah Adam Malik ya. Nah, kemudian yang dari Malaysia namanya adalah Tun Abdul Razak. Kemudian dari Singapura ada S. Rajaratnam, dan kemudian dari Thailand ada Tanat Koman, dan yang terakhir ada Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, itu merupakan wakil-wakil yang dipercayakan oleh negara untuk mewakilkan negaranya dalam deklarasi ASEAN. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai negara-negara ASEAN ya? Baik, tidak ada ya. Mungkin kita cukupkan materi pada hari ini ya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa kita bahas melalui WhatsApp group nanti. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.